Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umahati fillah, pada kesempatan ini sedikit saya ingin menyampaikan sebagai selingan, yaitu seputar Al-Quran Karim. Kita harus mengetahui seperti apa, kenapa harus belajar Al-Quran Karim sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu belajar tahsin bersanad sampai kepada Rasulullah. Sedikit saya menyampaikan bahwa ketika kita berbicara seputar Al-Quran Karim, kita harus mengetahui bahwa definisi Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya bernilai ibadah, tertulis di antara dua sampul kitab, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, atau manusia dan jin ditantang untuk membuat surat paling pendek sepertinya. Dan maksud mutawatir maksud mutawatir di sini, makna mutawatir adalah periwayatan suatu kabar secara luas dari suatu tingkatan ke tingkatan lain, yaitu dari awal hingga akhir rangkaian isnad atau yang meriwayatkan, di mana mustahil menurut akal jika seluruh perawi atau yang menyampaikan sepakat berdusta. Kemudian bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Ini ada yang bertanya dan saya harus menyampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya melalui dua cara. Ini perlu kita ketahui. Pertama, secara tertulis atau ditulis di dalam kitab. Yang kedua adalah secara lisan, di mana atau periwayatan melalui suara. Jadi Al-Quran sampai kepada kita melalui dua cara tersebut secara mutawatir seperti yang telah saya sampaikan di atas. Dan fase-fase kodifikasi Al-Quran itu, pertama ini kita harus ketahui fase-fase kodifikasi Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa penulisan seluruh penggalan Al-Quran di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat diturunkan dan saat wahyu itu datang. Ini yang perlu kita ketahui, yaitu Zaid bin Sabit rahimahullah berkata, aku mencatat wahyu di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala beliau mendiktekannya kepadaku. Ini kata Zaid bin Sabit, ya, sahabat Rasulullah yang mendiktekan, mencatat pada saat Al-Quran diturunkan atau diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah aku selesai mencatat, beliau berkata, atau Zaid bin Sabit berkata, bacalah. Kemudian aku pun membacanya. Jika dalam bacaanku ada yang kurang, beliau luruskan. Lalu setelah itu aku sampaikan kepada orang-orang. Hadis ini diriwayatkan oleh H.R. Tabrani dengan sanad yang para perawinya sikoh, yang para perawi atau yang menulis hadis ini adalah orang-orang terpercaya. Yang kedua adalah bahwa tulisan tersebut selanjutnya disalin ke dalam lembaran-lembaran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ini ya, setelah ada Rasulullah, kemudian lembaran-lembaran itu ditulis pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah menyalin lembaran-lembaran tersebut dalam sejumlah mushaf pada masa Utsman bin Affan, ya. Jadi menulis lembaran itu dilanjutkan, menyalin lembaran-lembaran tersebut itu pada masa Khulafaur Rasyidin ketiga, ya, yaitu Utsman bin Affan.
Kemudian Utsman bin Affan mengirim sejumlah mushaf, di antara mushaf-mushaf tersebut ke berbagai wilayah kaum muslimin bersama seorang qori yang ahli untuk membacakan Al-Quran kepada kaum muslimin. Ini ya fase-fase Al-Quran itu sampai kepada kita dari Rasulullah, kemudian sampai kepada kita. Kemudian yang keempat adalah bahwa kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf tersebut ke dalam salinan-salinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya kita sampai pada yang kelima, muncul sejumlah karya tulis yang mengatur penulisan Al-Quran atau ilmu penulisan mushaf. Itu adalah fase-fase kodifikasi Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui, penyampaian Al-Quran melalui suara. Jadi penyampaian Al-Quran ini melalui suara. Yang pertama adalah bahwa Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz, makna, dan hal-hal terkait lainnya. Kemudian yang kedua adalah para sahabat yang mulia mempelajari Al-Quran melalui mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membaca ulang di hadapan beliau sampai beliau akui bacaan mereka. Dan yang ketiga, para sahabat meriwayatkan Al-Quran kepada generasi selanjutnya. Jadi setelah dari Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian diajarkan kepada para sahabat, sahabat meneruskan kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Dan kita memegang Al-Quran yang sekarang ini, yang saya sampaikan ini adalah sanadnya bersambung, tahsin sanadnya bersambung ya. Karena yang ketiga itu para sahabat meriwayatkan Al-Quran kepada generasi selanjutnya dengan cara yang sama dan begitu seterusnya hingga Al-Quran sampai kepada kita. Jadi kita harus menyampaikan cara-cara membaca Al-Quran ini. Yang saya sampaikan adalah Al-Quran yang atau tajwid atau tahsin yang bersanad, artinya nyambung kepada Rasulullah SAW seperti cara-cara yang telah saya sampaikan dari sahabat kepada tabi'in, kepada para ulama, terus sampai kepada kita. Dan ini sanadnya bersambung sampai kepada penulis buku ya, penulis buku panduan ilmu tajwid bergambar mudah dan praktis oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Itu yang saya sampaikan dan saya sering perlihatkan gambar-gambarnya, penjelasan-penjelasannya, dan yang sedang kita bahas dalam buku dikaitkan dengan pembahasan tajwid tahsin ya, tahsin bersanad pemula, yaitu di Aisar Lisigor, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, yaitu dari anak-anak sampai dengan lansia. Jadi gambar-gambar yang saya perlihatkan itu sekali lagi saya sampaikan adalah gambar yang ditulis dalam buku Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Demikian penjelasan sekilas tentang mengapa kita harus belajar Al-Quran dan kenapa yang diajarkan itu bersambung. Bagaimana caranya bersambung kepada Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Makanya saya menyampaikan sekilas seputar Al-Quran Karim, bagaimana caranya sampai kepada kita. Demikian, semoga ini lebih memperkuat kita, menambah semangat kita, iman kita, keislaman kita, keisanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita telah mengetahui bahwa apa yang kita pelajari sekarang insya Allah bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mempunyai riwayat-riwayat dalam pembelajaran bagaimana cara menyampaikan dan lain sebagainya. Itu semuanya mempunyai riwayat, sehingga riwayat orang yang menyampaikan hafs yaitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.